Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Aurelia dari kelas 10.1 nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Sudirman lahir di Bodas Karangjati Rembang, Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsid Kartawiyoraji dan ibunya bernama Siem. Namun ia lebih banyak tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo yang merupakan seorang camat setelah diadopsi. Ayah dan ibu Sudirman merelakan anaknya diadopsi oleh pamannya karena kondisi keuangan pamannya lebih baik daripada orang tua Sudirman, sehingga mereka ingin yang terbaik untuk anaknya. Di usianya yang ke-7 tahun, Sudirman masuk di HIS atau Holland Inland School atau sekolah pribumi. Ia kemudian pindah ke sekolah milik taman siswa pada tahun ke-7-nya bersekolah. Tahun berikutnya, ia pindah ke sekolah Wirotomo disebabkan sekolah milik taman siswa dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah Belanda. Sudirman diketahui sangat taat dalam beragama. Ia mempelajari keislaman di bawah bimbingan Raden Muhammad Khalil. Teman-teman Sudirman bahkan menjulukinya sebagai Haji. Ia sering berceramah dan rajin dalam belajar. Di tahun 1934, pamannya Cokro Sunaryo wafat. Hal ini menjadi pukulan berat bagi Sudirman. Ia dan keluarganya jatuh miskin. Meskipun begitu, ia diperbolehkan tetap bersekolah tanpa membayar uang sekolah hingga ia tamat. Di Wirotomo pula, Sudirman ikut mendirikan organisasi Islam bernama Hizbul Wathan milik Muhammadiyah. Beliau juga menjadi pemimpin organisasi tersebut pada cabang Cilacap setelah lulus dari Wirotomo. Ketika pendudukan Jepang, ia masuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor, yang begitu tamat pendidikan langsung menjadi Komandan Batalion di Kroya. Menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas sesudah TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TNI. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman yang kala itu berumur 29 tahun terpilih sebagai pemimpin TKR. Sudirman kemudian dipromosikan sebagai seorang jenderal. Ia juga menunjuk Urip Sumoharjo sebagai kepala staf TKR. Walaupun pada saat itu ia belum secara resmi dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai kepala TKR. Jenderal Sudirman mengidap penyakit TBC yang kala itu kian parah. Beliau rajin memeriksakan diri di Rumah Sakit Pantirapi. Di saat itu juga, Indonesia sedang dalam negosiasi dengan Belanda untuk menuntut pengakuan kedaulatan Indonesia. Jenderal Sudirman kala itu jarang tampil karena sedang dirawat di sanatorium di wilayah Pakem dan kemudian pindah ke Magelang pada bulan Desember 1949. Belanda kemudian mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 melalui Republik Indonesia Serikat. Jenderal Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI. Menurut biografi Jenderal Sudirman, diketahui setelah berjuang keras melawan penyakitnya pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar Sudirman wafat di Magelang. Pemakamannya ke Yogyakarta diiringi oleh konvoi 4 tank serta 80 kendaraan bermotor. Masyarakat kala itu tumpah ruah ke jalan memberikan penghormatan terakhir ke Panglima Sudirman. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pemakamannya dilakukan dengan prosesi militer. Beliau dimakamkan di samping makam Jenderal Urip Sumoharjo. Jenderal Sudirman kemudian dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan.